Jadi Yosua atau Yesu melakukan kekerasan seperti yang dilakukan oleh Hamas dan kawan-kawan saat ini untuk melawan tirani. Saat itu kekerasan itu dilakukan karena harus membebaskan. Jadi tanah yang dijanjikan ini bukan dalam pengertian colonized mindset. Kalau colonized mindset, tanah dijanjikan itu artinya secara manifest destiny harus dikuasai, ditaklukkan, dan orang-orangnya di situ harus menganut agama itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Hafsibah, Bride of Elijah. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas tentang persoalan yang masih sangat hangat dan masih sangat memukul perasaan kita semua, yaitu yang sedang terjadi di Palestina. Apa yang ingin saya bahas pada kesempatan kali ini akan dibagi ke dalam beberapa persoalan atau poin-poin yang semuanya rujukannya adalah dari kitab The Beloved and I karya Syekh Ali Haidar Thomas McElwain yang merupakan mursyid ke-43 dari tarekat Sufi Daudiyah. Sedangkan saya adalah mursyid ke-44 dari tarekat Sufi Daudiyah juga. Jadi apa yang akan saya sampaikan hanyalah menjelaskan, menerangkan, memberi pemaknaan yang lebih jelas dari kitab The Beloved and I. Pertama yang ingin saya tegaskan adalah kitab The Beloved and I sesungguhnya adalah satu kitab yang melampaui sekat-sekat imperialis konsensus Yudaisme, Kekristenan, dan Islam. Jadi saya memahami dari berbagai agama yang ada di dunia, dari pemahaman saya dari studi antropologi agama, bahwa ada berbagai sistem agama, dan di dalam berbagai agama Abrahamic faith ada satu jenis sistem yang disebut sistem imperialis konsensus. Jadi ada bentuk-bentuk dari Islam, Kristen, dan Yudaisme dan lain sebagainya yang adalah bentuk imperialis konsensus. Nah, walaupun memang The Beloved and I ini memiliki corak yang sangat kuat dengan Bektasyah karena disampaikan oleh Syekh Ali Haidar Thomas McElwain. Kenapa bisa dikatakan melampaui sekat-sekat itu? Yang paling jelas adalah dasar, fondasi, akar, dan epistemologi dari kitab The Beloved and I semuanya bersumber atau bersumbu atau berpunca kepada, bukan puncak ya, berpunca kepada Dekalog atau Al-Furqan. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 53 dikatakan mengenai keterangan tentang yang benar dan yang salah di dalam Taurat. Dan itu dapat ditemukan antara lain di dalam Keluaran 20 ayat 1 hingga 17 yang kemudian dikenal sebagai 10 perintah Tuhan atau Dekalog. Karena itu, segala penilaian, syarahan, penjelasan yang dilakukan di dalam The Beloved and I, termasuk juga perenungan, itu berdasarkan kepada Dekalog atau Al-Furqan. Al-Quran disebut sebagai Al-Furqan karena Al-Quran menjelaskan
dengan lebih terang mengenai Dekalog. Jadi mendapat panggilan Al-Furqan. Nah, karena itu di dalam The Beloved and I yang menjelaskan atau mengajarkan atau memberi pemahaman atau mendorong kita untuk merenungkan ayat-ayat di dalam Taurat, Zabur. Zabur ini adalah kitab-kitab Nebiim dan Ketubim. Kemudian Injil dan Al-Quran, ya. Yang ada di dalam The Beloved and I itu ada pujian dan kritikan kepada semua sosok atau semua institusi atau organisasi berdasarkan dari Dekalog itu. Nah, bisa dikatakan Dekalog adalah usul dari usul fikih kalau di dalam tradisi Islam, yang dikatakan oleh Philo dari Alexandria yang hidup sezaman dengan Yesus Kristus adalah satu hukum dasar dari segala hukum. Dan Ptolemy yang seorang gnostik, bayangkan dia seorang gnostik Kristen, tapi dia di dalam suratnya kepada Flora mengatakan bahwa itu adalah hukum murni. Ya, karena memang Dekalog sejatinya dapat ditemukan di dalam tradisi-tradisi agama yang lain di luar Abraham yang bersumber kepada pohon hayat atau pohon kehidupan. Misalnya di India ada Niyama dan Yama. Dan kemudian ketika Siddhartha Gautama kembali memulihkan adanya berbagai kerusakan di India, kembali ke pohon hayat, yaitu simbol dari pohon Bodhi, kita menemukan adanya Pancasila Buddhisme. Itu hanya sedikit contoh. Hal berikutnya dari The Beloved and I adalah kita diajak untuk melakukan dekolonisasi pikiran. Jadi Anda atau kita akan kesulitan memahami perenungan, kritikan, dan berbagai penjelasan di dalam kitab The Beloved and I jika kita masih memiliki cara pandang, nalar atau mindset atau framework, kerangka pikiran yang colonize, masih bersifat kolonisasi, ya, kolonialisme. Ini antara lain terlihat dari dua jenis pendekatan yang biasanya ada terhadap atau ke atas kitab-kitab suci termasuk Alkitab dan Al-Quran. Pendekatan pertama yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang masih colonized mind, yang masih pemikirannya kolonialisme, pendekatannya disebut logos atau rasional, terlalu rasional, ya, lebih kepada tekstual, historis yang terlalu mendetail dan sebagainya. Sedangkan pendekatan kedua adalah pendekatan mitos. Jadi mitos di sini maksudnya bukanlah bahwa fiksi itu tidak mengandung kebenaran, tetapi fiksi, transmisi yang ada di dalam kitab-kitab itu mengandung simbol-simbol yang di dalamnya terdapat makna-makna yang harus digali. Maka pendekatan mitos itu menggali makna-makna itu tidak hanya sekedar yang tekstual, tidak hanya yang sekedar secara historisnya saja yang kaku. Ya. Nah, itu perlu suatu dekolonisasi pikiran. Oke. Nah, kita sudah punya dua poin penting mengenai The Beloved and I. Pertama, Dekalog. Kedua adalah pendekatan yang lebih kepada mitos.
bahwa itu tidak hanya sesuatu yang sifatnya terlalu historis, tetapi juga adalah sesuatu yang kontekstual, sesuatu yang mendalam, yang memiliki makna penting bagi kehidupan kita masing-masing, yang masih ada relevansinya dengan kita saat ini. Dan yang ketiga, ini adalah khususnya untuk nubuatan-nubuatan yang dibahas di dalam kitab The Beloved and I. Nubuatan-nubuatan ini dimulai dari Taurat sampai kepada Al-Quran, tetapi tentu saja terutama ada di dalam kitab-kitab Nebiim dan Injil dan Al-Quran. Terutama ya adalah kitab Daniel, ya kan? Kitab Yehezkiel, Yesaya, kitab-kitab Hagai, dan sampai kepada Injil Wahyu. Nah, untuk nubuatan seperti di dalam Injil Wahyu dan Daniel, pendekatan yang digunakan, tetapi ini juga digunakan untuk teks-teks lain oleh The Beloved and I ya, adalah pendekatan historisisme. Jadi apa itu historisisme? Yaitu adalah pendekatan di dalam studi Alkitab mengenai nubuatan atau profesi, atau mungkin bahasanya itu ramalan, tapi ramalan yang disampaikan oleh para nabi ya, berdasarkan wahyu yang diberikan oleh Allah, atau kemudian itu sebagai panduan bagi umatnya ya, supaya tetap eling dan waspada. Ada tiga jenis, biasanya ada tiga jenis pendekatan: historisisme, preterisme, dan futurisme. Nah, pendekatan historisisme inilah yang ada di dalam The Beloved and I. Di antara yang pertama kali tampaknya memiliki pendekatan historisisme itu mungkin adalah Hippolytus pada abad ketiga Masehi. Walaupun itu belum disebut terlalu dengan jelas oleh Hippolytus. Tetapi yang lebih jelas adalah pada pendekatan yang dilakukan oleh Isaac Newton. Tentu kenal ya, Isaac Newton itu seorang saintis. Dia seorang Unitarian. Jadi dia tidak percaya kepada Trinitarian. Kemudian oleh tokoh Adventis bernama Uriah Smith. Itu ada beberapa saja yang setidaknya saya ingat untuk saat ini. Itu. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan tentang pendekatan yang mitos tadi ya, yang tidak terlalu logos. Bukan berarti logos tidak terlalu digunakan, tapi tetap digunakan. Tapi porsinya lebih banyak kepada pendekatan mitos untuk memahami makna-makna yang sesungguhnya di dalam tanda-tanda dan simbol-simbol di dalam teks dan transmisi. Ya, karena itu biasanya bersifat sastra kan. Ya, hampir semuanya adalah sastra dan biasanya bersifat puisi atau peribahasa dan dongeng, ya kan. Nah, kalau puisi itu pasti biasanya bisa dinyanyikan. Oke, misalnya yang sekarang sedang hangat adalah bagaimana kita memaknai Bani Israel dan bagaimana kita memaknai tanah yang dijanjikan. Ya, itu nanti akan saya bahas lebih jauh lagi. Ya. Nah, sekarang yang akan saya bahas mula-mula adalah simbol atau tanda 4 tanduk. Nah, mari saya bacakan yang telah saya tulis ya. Nabi Zakaria ibn Barakia ibn Nabi Ido, beliau diperlihatkan 4 tanduk. Ini ada di dalam kitab Zakaria pasal pertama. Ini adalah simbol 4 adidaya yang akan memecah belah Ocak Yehuda. Ocak ya, bukan bangsa, Ocak.
Ocak artinya adalah tempat satu keluarga yang bertugas untuk mewarisi dan mewariskan transmisi. Jadi 4 adidaya ini yang akan memecah belah Ocak Yehuda yang akan memimpin Akara Israel. Akara di sini artinya adalah tempat di mana transmisi itu berlangsung dan para murid, para muhib, jemaat itu menerima transmisi di situ. Jadi disitulah saya memahami umat ya sebagai akara. Itu seperti di dalam The Beloved and I. Nah, Ocak itu bahasa lainnya adalah heart. Ya, itu nanti saya tulis dalam video ini spellingnya atau focolare kalau dalam bahasa Italia. Jadi Nabi Zakaria dipertemukan tidak hanya dengan 4 tanduk, kemudian dipertemukan dengan 4 perajin yang akan menggulingkan 4 adidaya itu, menumbangkan 4 tanduk itu. Nah, di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 4 dan 5 dan seterusnya dikatakan bahwa Bani Israel atau sebetulnya tadi ya akara Israel akan melakukan kerusakan sebanyak 2 kali. Nah, ini maksudnya ini. Jadi 4 tanduk itu terjadi di dalam 2 siklus. Ada 2 kali inkarnasi dari 4 tanduk itu. Inkarnasi adalah artinya kelahiran secara material, perwujudannya. Ya. Oke. Nah, Nabi Yehezkiel dan Santo Yohanes yang di Patmos yang menerima nubuatan yang menyampaikan Injil Wahyu menyebut 4 perajin ini sebagai 4 makhluk. Nah, ya kan? Ada yang memiliki wajah manusia, ya, ada yang raja wali. Nah, Muslim mengenal mereka sebagai Rijal al-Ghaib, mereka yang tersembunyi. Nah, siapakah mereka? Mereka adalah Nabi Enoch. Di dalam tradisi Islam disebut Nabi Idris atau Nabi Khidir. Jadi sebetulnya itu ada satu sosok yang sama, tetapi kemudian mendapat nama dan cerita yang beragam karena pengalaman yang beragam. Sejak setidaknya 5.783 tahun yang lalu. Kemudian ada Nabi Ilyas yang oleh orang Yahudi disebut Eliyahu Hanafi atau Nabi Elia. Kemudian ada Jesus Christ atau Yesus Kristus atau Isa Al-Masih, dan yang terakhir adalah Imam Mahdi atau Muhammad Al-Mahdi. Nah, saat ini adalah masa reinkarnasi tanduk keempat yang kedua. Jadi tanduk keempat itu adalah Romawi. Tanduk pertama adalah Babilonia, tanduk kedua adalah Persia, tanduk ketiga adalah Yunani, tanduk keempat adalah Romawi. Nah, saat ini yang kita lihat adalah 4 perajin sedang mempersatukan anak-anak mereka di antara umat Yahudi, Kristen, Muslim, Samaria, Mandean, Druze, ateis, agnostik, dan lain-lain dari Ocak Yehuda itu untuk menumbangkan tanduk keempat. Maka kita melihat demonstrasi besar-besaran yang mendukung Palestina. Nah, jadi sekarang kita tahu bahwa pendek kata simbol tanduk di dalam kitab Zekaria, kitab Zakaria, dan Injil Wahyu dan lainnya itu adalah merujuk kepada yang kita kenal sekarang sebagai imperialisme, kekaisaran, dan juga kolonialisme atau penjajahan. Nah,
kita melihat di dalam kitab Zakaria pasal pertama ayat 18 hingga 22 ya tadi, dan kemudian ada 4 tanduk, 4 perajin, dan seterusnya. Nah, kita sekarang berada di zaman ke-7. Jadi ada 10 zaman menurut Nabi Enokh atau Nabi Khidir atau Nabi Idris. Itu ada ditemukan di dalam teks Enokh 93 ya. Zaman ke-7 dan awal zaman ke-8 adalah siklus kedua dari tanduk yang keempat ini. Adapun yang di dalam Injil Wahyu pasal 18 hingga 19 ya, adalah siklus kedua dari Romawi ini, yang melacur ya, atau berbuat tidak senonoh ya kan ceritanya dengan Babilonia. Jadi Babilonia itu adalah satu simbol atau tanda yang merujuk kepada orang-orang yang sama dengan orang-orang Arab saat ini, orang-orang dari wilayah Levant, Irak ya, wilayah bulan sabit subur dan semacam itu. Nah, ini oke, itu yang kita bahas dulu. Nah, sekarang kita membahas tadi saya katakan bagaimana kita memaknai simbol-simbol itu tidak secara logos tapi secara mitos. Nah, tadi kita sudah membahas tentang ocak. Nah, ocak Yehuda itu berarti adalah satu rumah tangga ya, semacam rumah tangga yang diberikan tanggung jawab untuk memimpin transmisi. Nah, setelah Bani Israel atau setelah ocak Israel. Nah, akhirnya ocak itu kemudian menjadi akara atau tempat transmisi itu berlangsung. Jadi ini bukan konsep kebangsaan secara nation state, bahkan juga bukan konsep secara tribalisme atau kesukuan semata-mata. Tapi ini adalah sesuatu yang sifatnya adalah kespiritualitasan ya, bukan kesukuan maksud saya. Keagamaan yang spiritual, yang rohaniah. Nah, maka kata Yerusalem pun tidaklah hanya berarti sesuatu yang ada tempatnya secara harafiah, tetapi semestinya adalah sesuatu juga sebagai tempat, ruang di mana spiritualitas itu yang damai, yang taslim, shalom, taslim berlangsung. Ya. Nah, kita ingat berbagai cerita yang akan saya bahas nanti sebentar lagi. Tapi saya ingin menegaskan di dalam bagian ini adalah bahwa 4 tanduk itu adalah imperialisme dan kolonialisme. Dan Romawi yang kedua, ada Romawi yang pertama. Romawi pertama itu diawali ketika masa Herodotus ya. Nah, itu kemudian lahir Yesus. Pada masa itu lahir Bunda Maria, Yesus, Nabi Yohanes Pembaptis atau Nabi Yahya kan. Tapi Romawi kedua ini Romawi pertama kemudian ditutup oleh bukan ditutup, di tengah-tengahnya ada Rasulullah SAW, Imam Ali, Bunda Fatimah ya kan. Yang kedua, Romawi kedua ini adalah zaman kita saat ini, neokolonialisme kapitalisme.
nekolim kapitalisme, nekolim kalau kata Bung Karno. Nah, jadi perlu diingat ya, yang disampaikan di dalam transmisi Alkitab dan Al-Quran itu ketika mereka mengkritik, mengecam, mengutuk orang, individu, kelompok, itu bukan sesuatu yang karena namanya, karena orangnya, karena misalnya Anda mengecam saya, apakah karena saya seorang Gayatri ataukah karena perbuatan saya? Tidak, kalau itu di dalam kitab suci. Tetapi karena itu berdasarkan karakter, arketipenya. Jadi Yerusalem itu misalnya arketipenya apa yang menjadikan itu adalah tujuan bersama. Israel itu sejatinya apa? Israel ketika zamannya Nabi Musa alaihi salam ada satu arketipe yang berarti adalah tempat transmisi berlangsung itu tadi, yang berarti ada setiap orang dari garis silsilah ini secara spiritual maupun biologis yang mengimani, menerima dan mengakui Dekalog. Jadi kita terlahir dan terlahir kembali. Sebelum itu, sebelum lahir sebagai manusia, sebelum lahir kembali sebagai manusia, berjanji akan memelihara Dekalog. Maka musuh bersama dari Bani Israel, musuh bersama dari ocak-ocak di dalam ocak yang besar Israel ini, ada lagi ocak yang besar, ocak Ibrahim, adalah mereka yang melanggar Dekalog, terutama karena pelanggaran itu dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan masif, dan sangat berbahaya. Sebab itu Nabi Musa mengirim Yosua untuk membebaskan umat manusia yang ada di wilayah Palestina saat ini agar mereka dapat terpulihkan kembali kemanusiaannya, memelihara Dekalog kembali. Jadi itu. Jadi Yosua atau Yesu melakukan kekerasan seperti yang dilakukan oleh Hamas dan kawan-kawan saat ini untuk melawan tirani. Saat itu kekerasan itu dilakukan karena harus membebaskan dari pelanggaran yang sudah TSM banget, bukan karena justru ingin melanggar Dekalog. Seandainya tidak ada pelanggaran Dekalog semasif TSM begitu, maka tidak perlulah adanya pembebasan yang dilakukan oleh Yosua. Begitu. Nah, jadi ini adalah poin pertama dari pembahasan saat ini. Yang ingin saya sampaikan adalah mesianisme. Kenapa tadi saya membahas mengenai simbol tanduk, gitu kan, simbol perajin, apa itu ocak, apa itu Bani Israel, apa itu Yahuda, dan lain sebagainya. Karena kita saat ini sedang menuju era mesianisme. Apa itu era mesianisme? Era mesianisme artinya adalah era ketika kita mengubah sistem-sistem yang tidak adil, yang tidak berperi kemanusiaan, yang merusak kehidupan di bumi, untuk menyelamatkan kita bersama di bumi ini. Tentu saja, walaupun kita semua mampu,
dan memiliki kapasitas masing-masing untuk melakukannya, kita tetap memerlukan suatu organisasi. Walaupun itu ada satu organisasi kecil, kita perlu suatu order. Kita juga perlu pemimpin-pemimpin, perlu manajer-manajer, dan seterusnya. Tetapi di sini sifatnya adalah bersifat kolaborasi. Kalau di dalam tradisi Muhammadiyah ada kolektif kolegial. Jadi kita bersama-sama melakukannya. Bukan berarti pemimpin itu lebih tinggi daripada yang dipimpin. Nah, inilah maksud dari 4 Mesias ini. 4 perajin. Dan Mesias yang utama adalah Yesus Christ pada masa ini. Dan pemimpinnya yang memimpin nanti adalah Imam Mahdi. Ini tentu saja menurut The Beloved and I. Itu poin pertama. Sekarang kita akan membahas yang poin kedua. Kita sudah tahu bahwa ini sedang menuju era mesianisme. Perlu dipahami ya bahwa era mesianisme itu bukan berarti kita sedang menghadapi kiamat di mana bumi akan hancur total seperti itu. No. Justru ini adalah era di mana kemanusiaan sangat luar biasa, sudah benar-benar mampu melaksanakan kitanya sebagai manusia di dalam sistemnya, ya. Nah, itu nanti pada zaman ke-8. Di zaman ke-7 itu 1271 sampai 2026. Zaman ke-8 2026 sampai dengan 2240. Karena itu judul dari pembahasan kali ini adalah mengapa saya katakan dari The Beloved and I, atau The Beloved and I katakan bahwa Palestina atau Yerusalem akan merdeka atau akan pulih sejak tahun 2026. Selambatnya tahun 2006. Ya kalau The Beloved and I salah ya nggak masalah, karena itu namanya penafsiran ya dari nubuatan kan. Nah, okay. Kita menuju ke pembahasan topik ini. Poin yang kedua adalah nubuatan. Nah, ini ya, tadi mesianisme, sekarang nubuatan tentang Yerusalem, Israel, Yahudi, kekristenan, Islam. Pertama yang ingin saya bahas adalah mengenai konsep tanah yang dijanjikan. Seperti yang saya katakan, kalau kita menggunakan pendekatan mitos, maka tanah yang dijanjikan itu tidaklah harus berarti satu tempat saja, tapi juga ada satu ruang di mana sepatutnya transmisi dan laku disiplin atau laku hidup yang taslim, yang shalom, yang tauhid itu bisa terlaksanakan. Pada masa Ibrahim, tanah yang dijanjikan adalah wilayah yang seluas Levan ya, seluas bulan sabit subur lah katakan seperti itu. Jadi lebih luas dong daripada Palestina saat ini. Berarti termasuk Suriah, Yordania gitu kan, termasuk Irak, sebagian Irak. Itu mungkin cita-citanya Zionis seperti itu. Nah, kemudian Nabi Musa itu tanah yang dijanjikan biasanya dipahami sebagai wilayah Palestina saat ini. Tapi ada lagi tanah yang dijanjikan adalah tubuh Kristus. Melalui Kristus. Artinya adalah melalui cara-cara kejuruselamatan, cara-cara kasih sayang, cara-cara keadilan, cara-cara perdamaian. Jadi tanah yang dijanjikan ini bukan dalam pengertian colonized mindset. Kalau colonized mindset, tanah dijanjikan itu artinya secara manifest destiny harus dikuasai, ditaklukkan, dan orang-orangnya di situ harus menganut agama itu. Ini yang dilakukan oleh para penjajah Eropa, ya kan?
Bahkan sebetulnya awalnya Islam pun tidak melakukan itu. Abu Bakar, Umar, Utsman itu tidak melakukan itu, tetapi Umayyah pun sekalipun melakukan itu, pada awalnya mereka tidak setuju atau sempat menghalangi konversi gitu ya. Jadi pada umumnya orang-orang itu memeluk Islam karena di dalam pemerintahan kekaisaran Islam ada privilege. Nah, ini beda dengan cara pada umumnya kekristenan Eropa Romawi yang pertama memerintah. Kalau kamu tidak masuk agama kami, itu seperti terjadi inkuisisi. Tentu ini agak beda ketika penjajahan Belanda yang sifatnya sangat kapitalis. Itu nanti bisa kita bahas lagi setelah ini. Kita lanjutkan pembahasan kita. Seperti tadi yang saya sampaikan bahwa ada cuman intinya saya ingin mengatakan bahwa nubuatan ini terjadi bisa kita temukan di dalam antara lain kitab Yeremia. Yang pertama ada Babilonia dan misalnya Yesaya dan ayat 62. siklus kedua dari Babilonia itu adalah ayat 62 pada masa Umayyah. Di Yesaya 62 tadi saya sampaikan bahwa nanti negaramu Umayyah tidak akan lagi sempat menghalangi adanya konversi gersang begitu kan. Jadi tujuan dari mereka bukanlah untuk mengislamkan manusia. Kalau kita mau memahami secara tekstual berarti nanti wilayah-wilayah sebaiknya sudahlah tidak usah ada nama seperti Israel dan Palestina ini, pakai aja nama Hepzibah kan keren kan. Mereka membawa nama Bella gitu kan, pesan-pesan bangsanya disebut Hepzibah. Saya senang banget kalau nama bangsanya jadi bangsa Hepzibah gitu kan. Gitu. Ini berbeda dengan pada masa kitab-kitab Khalifah Rasyidin, yaitu Abu Bakar, Hajjaj gitu kan, banyak ada di kitab Ketubim seperti Daniel khususnya 11 dan 12. Merasa bahwa ini pada masa Rasulullah SAW dan Isaac Newton itu ada tentang Islam, setelah tapi dia tidak meninggal. Mereka tidak begitu sedetail. Merasa bahwa tidak ada lagi pemimpin yang karismatik seperti beliau, dan mereka terkejut menyadari bahwa banyak sekali nubuatan yang disampaikan Rasulullah itu menjadi kenyataan. Dan karena pada dasarnya mereka adalah Bani Israel yang juga tentu saja campuran dengan Bani Ismail, jadi di sini saya tidak melihat dikotomi seperti yang ada kita pahami saat ini. Pada saat itu dikotominya tidak seperti saat ini ya. Kemudian mereka merasa perlu untuk membebaskan Yerusalem dari tangan Romawi. Setelah Persia berhasil mereka tundukkan. Karena Persia sendiri saat itu sudah sangat lemah. Nah, jadi mereka merasa perlu untuk berkumpul, bersatu gitu kan, dalam satu federasi atau konfederasi yang baru setelah Rasulullah meninggal. Dan berdasarkan hasil rapat dari Konsili Sakifah Bani Saudah, maka mereka memutuskan pemimpin pertamanya adalah Abu Bakar. Nah, pada masa Abu Bakar menyelamatkan atau berusaha untuk mengamankan jejaring perdagangan yang meliputi wilayah-wilayah seperti Persia dan Romawi. Jadi kan mereka ini sebetulnya adalah orang-orang yang memegang ekonomi saat itu, ekonomi ekspor impor, termasuk sampai ke Indonesia saat ini. Dulu memang belum ada nama Indonesia, Nusantara lah, rempah-rempah dan berbagai produk yang lain, India, China atau Tiongkok gitu kan. Nah, mereka menguasai ini. Di akademi itu mungkin disebut sebagai jejaring Radan. Jejaring Radan ini sudah ada sejak abad ke-5, tapi saya melihatnya itu sudah ada sejak masa Nabi Sulaiman, walaupun belum ada namanya. Jadi nama-nama ini nama-nama posthumous ya, yang diberikan oleh kita untuk melakukan kategorisasi. Nah,
pada masa Rasulullah jejaring kerajaan ini ada di dalam hadis-hadis tentang mereka, dan Abu Bakar dan banyak pedagang terutama Utsman ini, mereka ada di sini, jaringan networking, mungkin bukan satu organisasi tapi networking ya. Nah kemudian karena punya kepentingan yang sama dalam hal ekonomi ini, maka mereka berkumpul, oke kita amankan jaringan ini, daerah-daerah yang dimana ada jaringan kita ini. Nah kemudian juga mereka melihat bahwa inilah saat yang tepat, seperti halnya bagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah mengenai Romawi itu menjadi kenyataan. Tadinya kan Romawi kalah, kemudian Persia mengambil alih, tapi kemudian Romawi bisa mengambil alih lagi yang dipegang oleh Persia di Yerusalem itu. Nah kemudian Persia itu kan kemudian mengalami konflik internal. Akhirnya Abu Bakar melihat kesempatan, bukan Abu Bakar, maksudnya seluruh orang yang di dalam konsili Sakifah itu dipimpin oleh Abu Bakar, maksud saya. Kesempatan ini, tetapi beliau kemudian meninggal hanya dalam waktu 2 tahun, sehingga Umar yang memang sangat memiliki nilai-nilai kepemimpinan yang sangat kuat, nah, dia mulai kemudian benar-benar menguasai Persia, membebaskan orang-orang Bani Israel di situ, dan akhirnya setelah itu membebaskan Yerusalem. Kenapa saya sebut membebaskan? Karena wilayah Yerusalem itu dikembalikan kepada orang-orang Bani Israel, khususnya Yahudi malah, untuk dikelola. Jadi bukan orang-orang Bani Israel yang sudah memeluk kekristenan Romawi, karena dianggap menjadi satu antek dari Romawi. Karena itu orang-orang Kristen Romawi sangat benci kepada Islam. Jadi bukan karena agamanya, tetapi karena peristiwa itu dianggap sebagai sesat, tapi tidak melihat yang dilakukan oleh Umar adalah satu agama yang baru. Bukan, hanya tersesat, kekristenan yang sesat, percaya kepada Yesus tapi kok seperti itu gitu, tapi kok malah meruntuhkan adidaya Romawi gitu kan. Jadi seperti itu. Tapi setelah Utsman meninggal, kemudian dipimpin oleh Ali ibn Abi Thalib, tidak terjadi lagi penaklukan atau pembebasan. Imam Ali ibn Abi Thalib melakukan rekonstruksi atau rekonsiliasi, sehingga apa yang sudah terjadi sebelumnya berusaha dipulihkan. Namun sayangnya beliau hanya memerintah selama 4 tahun. Kemudian terjadi pembunuhan terhadap beliau dan direbut oleh Umayyah, yang mereka merasa perlu, inilah saatnya untuk menguasai wilayah-wilayah yang tadinya kita cuma menjadi bagian dari jejaring dagang ini. Sekarang udah ada nih, Persia udah di sini, Romawi sebagian udah di sini, Romawi yang Arabia gitu kan. Wah, ini mereka sudah bersemangat, apalagi pemimpinnya yaitu Muawiyah sudah menjadi satu gubernur atau orang penting di situ kan. Nah, oke. Tapi selama beberapa masa pemerintahannya, sebetulnya mereka tidak tertarik untuk mengkonversi orang. Ini beda dengan kekristenan. Kekristenan itu pada umumnya yang Romawi, kalau Anda tidak ikut agama kami, Anda harus keluar dari sini, ya, atau mereka akan melakukan persekusi sampai ikut agama. Paham ya? Itu sebabnya terjadi banyak gesekan. Gesekan itu juga terjadi misalnya di wilayah Yaman. Bagaimana kemudian terjadi berbagai masalah perang antara Kristen dan Yahudi di Yaman dan di Ethiopia, antara Yaman dan Ethiopia saat itu pada masa Dunuwas itu pada abad ke-6 ya, sebelum Rasulullah SAW lahir, yang kemudian diceritakan di dalam surah Al-Buruj antara lain tentang
perang antara Yahudi dan Kristen. Perangnya bukan perang agama, tetapi karena adanya Romawi dan non Romawi yang berebut kekuasaan antara adidaya, dan kemudian terjadi persekusi. Yang pertama dipersekusi itu misalnya orang Yahudi kan, kemudian ada orang Kristen yang dipersekusi, akhirnya kemudian terjadi rekonsiliasi. Nah, itulah yang direkam di dalam Al-Quran. Nah, jadi ini bedanya ya, kekristenan Romawi. Nah, kemudian nanti ada oposannya adalah Persia yang melindungi Kristen yang menolak Romawi. Nah, oke. Ini udah 10 menit, kita lanjut lagi ke berikutnya. Kita lanjut ke tanduk yang kedua setelah kita membahas tanduk pertama Babilonia. Tanduk kedua adalah Persia. Dan reinkarnasinya, arketipe dari tanduk kedua itu adalah Abbasiyah. Nah, Abbasiyah ini bisa dikatakan seperti Persia. Dia memiliki cita-cita yang ingin atau tergila-gila kepada kemakmuran, satu peradaban yang gilang gemilang, gitu kan. Kita bisa melihatnya di dalam pandangan dunia atau worldview dari Majusi dalam melihat adanya baik dan buruk, ya kan, dan bagaimana melihat dunia, etosnya. Karena itu pada masa Abbasiyah banyak sekali ilmuwan dari berbagai bidang, apakah itu ilmu budaya, ilmu natural, ilmu aplikasi, dan lain sebagainya. Mereka mendapatkan sponsorship dari Khalifah Abbasiyah. Khalifah Abbasiyah ini mereka bisa jadi berbeda satu sama lain ya dalam pendekatan atau teologi yang mereka imani gitu ya. Dan mereka ini kemudian juga melakukan sponsorship terhadap hadis-hadis, dibukukan gitu kan. Tadinya hadis-hadis kan tidak dibukukan, tidak dikompilasi dan lain sebagainya. Pada masa Abbasiyah ini mereka kemudian katakanlah melakukan kanonisasi terhadap sosok Rasulullah SAW melalui kompilasi hadis-hadis itu. Dan pada masa itu menurut pemahaman sejarah saya, ini pemahaman sejarah saya ya, yang saya sampaikan di dalam nafsiologi, bahwa Abbasiyah inilah yang sebetulnya memapankan pemisahan atau dikotomi antara Sunni dengan Syiah. Jadi walaupun orang bilang Sunni dan Syiah itu ada sejak zaman Khulafaur Rasyidin, tapi saya tidak melihat seperti itu. Saya melihatnya pada masa Abbasiyah. Nah, Abbasiyah ini kan lahir dari keturunan Abbas. Dan keturunan Abbas ini mereka bergabung atau berkolaborasi dengan kaum revolusioner yang ingin menggulingkan Abbasiyah. Mereka waktu itu berkolaborasi. Nah, terutama mungkin adalah kelompok Syiah yang disebut Syiah Kaisaniyah. Maksudnya adalah kelompok faksi Ali, Imam Ali ibn Abi Thalib, dari kalangan atau dari jalur Mukhtar al-Thaqafi. Ini adalah satu jejaring atau golongan revolusioner bawah tanah ya. Tetapi kemudian tentu saja yang berhasil dibungkam atau dikuburkan adalah kaum revolusioner itu. Karena Abbas itulah atau Al-Saffah dan kawan-kawan yang memiliki sumber daya ekonominya. Karena Abbas, paman Rasulullah, adalah seorang pedagang, seorang saudagar yang kaya raya, yang ada di jaringan itu yang saya sebut tadi, jaringan Radan. Nah, pada masa Abbasiyah inilah ya, karena melihat Islam itu sedemikian, maka
ada privilege gitu kan, kalau kita ikut Islam dapat hak-hak istimewa, maka banyak orang memeluk Islam pada masa itu. Ketika Abbasiyah memerintah, ada Neo Umayyah. Jadi Umayyah ini lari ke Iberia dan berhasil mendirikan kekaisaran, karena ada banyak juga faksi-faksi Kristen Eropa yang nggak mau dijajah oleh Romawi. Akhirnya malah mereka, oke, kita gabung dengan kalian gitu kan, ada gitu cerita seperti itu. Terus Neo Umayyah itu kita kenal sebagai Andalus, itu mereka juga memberikan privilege gitu kan kepada orang-orang Islam. Jadi mereka nggak peduli gitu di kalian itu ikut Islam atau enggak gitu kan, mereka kalian Islam, kalian dapat privilege, misalnya pajaknya lebih ringan gitu kan, pajaknya itu cuma zakat gitu kan, tapi kalau pajak kalian beda gitu kan, ya hal-hal seperti itulah. Kan kalau di Andalus itu ulama-ulama Kristen, Yahudi dan Islam itu bergabung menghasilkan berbagai tulisan dalam bentuk sains natural kah, atau filsafat kah, terjemahan-terjemahan kah, dan lain sebagainya. Jadi begitu. Jadi ini agak beda ya sifatnya imperialisme Islam dengan Romawi, Kristen Romawi. Manifest Destiny-nya agak beda. Dan setelah Abbasiyah, di akhir-akhir Abbasiyah ini mereka menarik perhatian banyak sekali orang-orang Turk dan Mongol, karena mereka melalui jalur sutra ya, dan jalur laut perdagangan ya. Nah, di jalur sutra itu kan banyak kaum Turk dan Mongol memeluk Islam, ada yang memeluk Islam dan mendapatkan berbagai jabatan. Sebetulnya nggak hanya Islam, ada orang Mani, sekarang udah nggak ada agama Mani, atau ada lah yang Neo-Mani gitu kan, ada orang Majus, orang Yahudi Karaite itu punya banyak posisi dan privilege juga gitu kan, dan sebagainya. Nah, pada masa Abbasiyah ini menarik karena sudah nggak lagi diperintah oleh keturunan Abbas pada masa akhir ya. Pada tahun 1258 Masehi, Genghis Khan dan kawan-kawan berhasil meruntuhkan Abbasiyah sebagai adidaya lah katakan pada masa itu, karena mungkin mereka Genghis Khan dan kawan-kawan ini sakit hati gitu kan, atau lelah berada di dalam tirani para pengusaha korporat pada masa itu, kapitalisnya masa itu Abbasiyah gitu kan. Kalian tuh sombong banget gitu, jangan sangka kita tuh kuat nih. Nah, akhirnya mereka berhasil tuh kan menghancurkan Baghdad gitu kan. Nah, poin dari ini tuh sangat penting sebetulnya, abad 13, 12, 58 ini ke masa kita saat ini, untuk memahami ya munculnya Zionisme. Mungkin yang lain tidak melihat, tapi saya melihat ini karena lahirnya Ottoman dan lahirnya Safawiyah, dan pada masa yang sama itu sebetulnya ada lahirnya Yahudi Khazar yang nantinya diantara mereka melahirkan Zionisme. Itu ada di satu lubuk yang sama. Di samping itu adalah juga berhubungan dengan jaringan dagang tadi ya, Radan ya. Nah, jaringan dagang Radan ini kemudian pada abad ke-11 kita mengenalnya sebagai jaringan dagang Sufi yang dikatakan oleh Profesor Azum Ghazali Ashkar. Jadi bukan Radan lagi, karena orang-orang yang sama yang tadinya mungkin Yahudi, Kristen Romawi kah, atau Majusi kah ya, atau Mani kah ya, mereka kemudian memeluk Islam, menjadi Sufi, menjadi tarekat-tarekat Sufi, berjejaring satu sama lain. Nah, dan pada masa keruntuhan Abbasiyah itu, sebagian besar dari mereka berbondong-bondong tinggal
di Tiongkok, di India, dan di Nusantara. Nah, walaupun di Nusantara sendiri sebetulnya para pedagang muslim sudah lama kan, pada sejak zaman jaringan dagang itu sudah ada di Nusantara. Jadi begitu ya kira-kira mengenai Ottoman, lahirnya Ottoman, Safawiyah, dan jaringan dagang Sufi yang dikatakan oleh Profesor Azumadi Azra. Ini berkaitan sekali dengan nanti munculnya mungkin Zionisme begitu ya. Saya mencobanya melihatnya dari sisi yang lain. Setelah runtuhnya tanduk kedua dari siklus kedua ini, maka muncullah tanduk ketiga. Ini tidak langsung muncul ya. Oke lah, pada abad ke-13 itu Utsmaniyah sudah cukup kuat gitu. Itu kan pada masa perang salib. Pada masa itu Ayyubiyah gitu kan, mereka berhasil mengambil Yerusalem, tapi kemudian Yerusalem kembali dikuasai oleh Romawi. Begitulah ya. Tapi apa yang terjadi di Anatolia ini sangat menarik, karena Anatolia itu selama ini dikuasai lebih kurang oleh orang-orang yang kita sebut orang kulit putih Eropa gitu ya. Sedangkan orang-orang yang datang kemudian adalah orang-orang Turk. Ini kemudian berhasil menguasai gitu kan melalui Ottoman ini. Dan pada abad ke-16 Masehi ya, disitulah kemudian Ottoman berhasil mendirikan kekhalifahan dan menyatakan dirinya sebagai khalifah. Maksudnya khalifah itu adalah orang yang berhak atau sistem yang berhak mewarisi kekuasaan secara politik Islam dari Rasulullah SAW. Maksudnya seperti itu. Tapi kalau di dalam Sufisme, khalifah itu artinya adalah yang berhak mewarisi secara transmisi. Jadi para mursyid itu adalah khalifah. Saya itu khalifah. Ya, tapi bukan Mia khalifah. Jadi ada dua pengertian khalifah gitu kan. Setidaknya dua. Itu sebabnya yang disebut dengan Syiah, mereka tidak setuju bahwa Abu Bakar, Umar, dan Utsman itu menjadi khalifah, karena bagi umumnya Syiah itu melihat bahwa yang namanya khalifah itu harusnya tidak hanya secara politik tapi juga spiritual. Jadi di sini Islam sendiri sangat beragam ya, tidak satu suara. Setelah berdirinya Ottoman sebagai tanduk ketiga, mereka memiliki satu arketipe yang sama dengan Yunani. Kita ingat Yunani itu di bawah pemerintahan siapa? Alexander the Great. Lebih kurang seperti itu. Mereka sangat politis ya, mereka memberhalakan Islam politis. Dan sampai pada tahap yang sangat ekstrimnya itu kemudian melahirkan peristiwa pembantaian orang-orang Armenia, The Hamadan Massacres itu. Sehingga itulah yang menyebabkan keruntuhan Ottoman. Kita ingat cerita-cerita tentang di Ottoman sendiri, antar saudara itu saling membunuh ya. Tidak boleh ada dua raja yang hidup sama dan sebagainya. Ini sangat politis, Islamnya sangat politis gitu kan. Mereka inilah yang mempopulerkan Islam yang manifest di sini, bahwa Islam adalah agama satu-satunya yang
akan menyelamatkan gitu kan. Sama seperti extra ecclesia nulla salus di dalam Katolik Roma itu. Ada pengaruh dari tentu saja dari Kristen Bizantin, karena mereka hidup di wilayah yang sama selama bertahun-tahun, saling berkawin-mawin. Sultan-sultan Ottoman itu kan istri-istrinya adalah mu'alaf gitu kan. Jadi kekristenan Bizantin, entah itu Ortodoks ataupun Katolik Roma ya kan, dan Yahudi gitu kan, ya seperti itu. Cuma bedanya lagi adalah Ottoman ini juga tetap memberikan satu tempat kepada orang-orang yang berbeda agama. Hanya memberikan privilege kepada Muslim. Itulah alasannya mengapa kemudian banyak donmeh gitu kan. Ada satu kebijakan yang memang sangat sadis, yaitu menculik anak-anak di mana negeri itu mereka perangi, kemudian ditawan gitu. Anak-anak itu dilatih sebagai tentara, kemudian dipaksakan menganut Islam. Nah, itu memang itu bagian dari kejahatan yang tidak dapat dimaafkan lah ya. Namun yang menarik bahwa di sini budak-budak itu kan budak ya sebetulnya. Kemudian tentu saja kemudian mereka mendapat upah, akhirnya bisa juga tidak dianggap budak ya, tapi anggaplah budak gitu kan, yang bekerja di militer gitu kan. Mereka bisa mencapai posisi-posisi yang amazing gitu kan. Mereka jadi perdana menteri gitu kan. Ya, beberapa perdana menteri dari Ottoman itu adalah tadinya mu'alaf yang kepaksa masuk Islam waktu kecil karena ikut di Janissary itu, diculikkan dan sebagainya gitu kan. Saya cerita ini karena ada juga kaitan dengan Dahudiyah ya. Dahudiyah itu jalur silsilahnya adalah dari Baba Ismail. Baba Ismail ini nggak setuju sama Baba Balim Sultan, bahwa Balim Sultan ini ingin bekerja sama dengan Ottoman. Karena itu di Janissary pendetanya dalam tanda kutip atau ustadznya adalah dari kalangan Balim Sultan yang Bektashi. Sebab kebanyakan yang Kristen dan Yahudi yang mu'alaf itu mereka lebih cocok dengan tradisi Bektashi. Baba Ismail nggak setuju, memisahkan diri, dan akhirnya satu-satunya ya, saya nggak tahu ya, saya kira satu-satunya ya keturunan Baba Ismail secara silsilah spiritual ini adalah kami Dahudiyah. Begitu. Akhirnya semenjak keruntuhan Ottoman itulah kita memasuki tanduk keempat, yang kedua, nekolim kapitalisme. Walaupun lahirnya nekolim kapitalisme ini sudah ada setidaknya sejak Kompani Portugis, dan balitanya itu Kompani Belanda. Akhirnya dia jadi anak-anak remaja itu Kompani Inggris. Ini sekarang sedang dewasanya, atau ini sudah mulai dewasanya itu saat perang dunia pertama, kedua itu kan. Ini sekarang adalah saat-saat ya mungkin umur 70-an, 80-an yang uzur, sudah banyak sakit, penyakit, dan insya Allah akan meninggal dunia, ya nggak? Ya paling lama kan usia itu kan 100 tahun lah ya. Jarang orang sampai 190 pun jarang kan. Gitu. Nah, jadi tadi yang saya sampaikan semua itu ada di dalam nubuatan yang ditafsirkan dan dijelaskan di dalam kitab The Beloved and I, termasuk mengenai
munculnya Timor Leste yang adalah nenek moyang dari Mughal. Jadi Mughal itu adalah keturunan dari Timur Leste dan Genghis Khan, Babur itu ya. Menarik ya, sangat menarik sebetulnya. Secara historisisme ini bagaimana munculnya kekuatan Islam yang imperialis konsensus dalam wujud 3 tanduk. Mungkin di sini teman-teman muslim agak singgung ya. Masa Islam aja gitu yang imperialis konsensus? Oh iya, bukan hanya Islam. Kan tadi sudah saya jelaskan bahwa imperialis konsensus ada di dalam kekristenan dan Yudaisme. Dan tadi saya sudah jelaskan bahwa Bani Israel akan melakukan kerusakan 2 kali. Yang kedua kalinya ini dilakukan pada masa Muslim, pada masa terakhirnya agama Islam dan munculnya Muslim, ya, kelompok Muslim, dan pada masa kita yang bukan hanya Muslim tapi semua yang tergila-gila lah pada kapitalisme, pada fasisme, pada sifat-sifat nekolim itu, sifat-sifat manifestation itu. Pada siklus yang pertama itu adalah orang-orang Yahudi pada masa kerajaan Yehuda dan Israel pada masa kerajaan Israel Utara. Ya. Selain itu juga adalah orang-orang Yahudi yang Yudais, yang menganut Yudaisme. Yudaisme itu adalah satu agama imperialis konsensus kecil yang muncul pada masa penjajahan Yunani, walaupun benihnya sudah ada pada masa penjajahan Persia. Sebab itulah pada masa awal penjajahan Romawi, Bunda Maria, Yohanes Pembaptis, dan ayahnya Nabi Zakaria yang kedua ya, bukan Nabi Zakaria yang pertama tadi, dan kemudian akhirnya Yesus Kristus dan para muridnya, para rasulnya, mereka menentang sifat-sifat dan archetype dari Yudaisme ini, yang adalah wujudnya adalah kaum Farisi dan Saduki. Ya. Dan mereka malah lebih membela Samaria kan, karena Samaria itu bukan agama imperialis konsensus, itu hanya satu agama konsensus kecil yang sudah tidak punya kekuatan adidaya pada masa itu gitu kan. Mungkin mereka punya pada masa kerajaan Israel Utara gitu kan, tapi sudah tidak lagi. Begitu. Makanya ada cerita orang baik Samaria. Orang Samaria baik ya, bukan orang baik dari Samaria. Di dalam Injil Wahyu, kalau kita baca dari pasal pertama sampai ketiga, kita akan menemukan ya cerita The Neo Jezebel. Ya. Jadi kan pada masa kerajaan Israel Utara itu dipimpin oleh Ahab dan Yezebel. Yezebel ini dikatakan orang Kanaan ya, maksudnya adalah orang-orang yang berbeda adat atau agamanya dengan Ahab. Kemudian Nabi Eliyahu Hanafi, Nabi Elias kan menentang sikap-sikap serakah dan sombong dari Yezebel yang menggunakan agama untuk menindas agama lain gitu kan, umat agama lain. Jadi sebetulnya Nabi Elia itu pembela kaum agama lain selain agama Baal. Agama Baal ini digunakan untuk penindasan. Jadi itu bukan masalah paganisme dalam pengertiannya ansih paganisme, tapi bagaimana
yang namanya berhala itu bagaimana satu ikon, satu konsep, atau ideologi digunakan untuk penindasan, digunakan untuk melakukan rasisme dan apartheid, nah, dilakukan untuk ketidakadilan. Maksudnya itu, ikonoklasme itu yang dilakukan oleh Nabi Ilyas, Nabi Ibrahim itu adalah untuk menghancurkan berhala-berhala itu, untuk membebaskan manusia dari sistem-sistem yang tidak adil itu, yang sistem-sistem itu menggunakan, memanfaatkan konsep-konsep, ideologi-ideologi, citra-citra, bentuk-bentuk yang semua itu adalah berhala, idol. Idolatry is like that, oke? Nah, di dalam kita kembali ke Injil Wahyu ya, yang tadi disebutkan lagi Yezebel. Ada nanti pada masa siklus yang kedua itu nanti ada, atau keempat siklus kedua itu nanti ada Yezebel lagi gitu kan. Ini adalah sebetulnya Kristen Zionis ya. Jadi kalau di dalam The Beloved and I kan dikatakan nabi palsu itu adalah Ottoman. Maksudnya mereka menyampaikan nubuat-nubuat palsu tentang Islam. Sebetulnya Islam nggak seperti itu gitu kan. Islam itu adalah sesuatu yang luhur yang tidak manifest destiny, tapi mereka menubuatkan Islam itu secara manifest destiny gitu kan. Contohnya seperti yang disampaikan oleh orang-orang Hizbut Tahrir itu kan. Nah, pada masa yang sama, selain tentang nabi palsu, juga dikatakan adanya Yezebel pada masa ini. Itu adalah Kristen Zionis yang mereka mengklaim gitu kan sebagai pembawa roh-roh kenabian gitu kan, berbahasa roh, begitu. Kemudian di pasal yang sama itu di Injil Wahyu 1-3 itu bisa ditemukan tentang Yesus itu mengatakan itu bukan Yahudi sesungguhnya. Kalian Yahudi tapi itu bukan Yahudi. Tentu saja di sini bukan Yahudi yang secara Yudaisme dan juga bukan secara etnis, tetapi Yahudi yang spiritual. Ocak Yahudi tadi seperti yang saya sampaikan, transmisi dari Nabi Yakub, dari Nabi Ibrahim kepada Yehuda sebagai pemimpin dari Ocak dan Akhara Israel. Tempat, ruang, satu keadaan di mana transmisi berlangsung. Kalian orang Yahudi tidak sejati yang ngeklaim kalian menerima transmisi, padahal praktek kalian itu tidak sesuai dengan transmisi. Apa transmisi utamanya? Itu dekalog. Apa lagi dong kalau selain bukan dekalog? Yang dari awal sampai akhir, dari Taurat sampai Injil pun, apa lagi selain dekalog? Gak ada kan? Itu 10 perintah Tuhan itu yang bisa dimaknai dengan berbagai cara, tidak secara logos ya, tapi lebih sangat mitos, itu yang sangat makna, sangat spiritual, sangat rohaniah, sangat universal, sekaligus sangat kontekstual. Ya nggak sih? Kemudian The Beloved and I mengatakan adanya iman palsu beberapa tahun nantinya setelah keruntuhan Ottoman atau setelah pembantaian Hamadan. Kita tahu tadi pembantaian Hamadan adalah salah satu pemicu atau sebab dari keruntuhan Ottoman. Dan The Beloved and I tidak menyebut namanya Zionisme, tapi hanya menyebut ini loh iman terakhir pada akhir zaman. Maksudnya akhir zaman adalah zaman ke-7 dan zaman ke-8. Oke. Ada satu mungkin satu pemahaman yang menurut saya kurang tepat ya mengenai konsep Yahudi diaspora. Pertama, kita mengetahui bahwa yang namanya Yahudi itu tadi pertama adalah secara etnis,
Ini yang dipahami secara mainstream dan konsensus umum. Dan kemudian Yahudi yang menganut agama Yudaisme tadi. Dan yang saya sampaikan mengenai agama Yudaisme ini pun bisa Anda temukan di dalam banyak jurnal akademik sejarah bagaimana lahirnya agama Yudaisme. Tapi yang tidak disampaikan yang lain adalah bahwa ini ada Yahudi secara ocak, secara spiritual, secara transmisional, dan Bani Israel secara transmisional. Sekarang kita membahas mengenai Yahudi yang biasanya disebut sebagai Yahudi kasar. Tadi kita sudah membahas tentang pada masa Abbasiyah, ya kan, pada masa akhir itu kemudian banyak orang Turk dan Mongol yang menguasai wilayah-wilayah Abbasiyah dan sekutu-sekutunya atau proksi-proksinya gitu kan, yang memeluk Islam. Sementara pada masa itu, pada abad 9-10 itu di wilayah Khazar itu mereka memeluk Yudaisme. Nah, sebagian elit itu memeluk Yudaisme. Ceritanya konon demikian. Kemudian keruntuhan ini menyebabkan mereka pun berdiaspora lagi. Ya. Jadi yang saya ingin sampaikan adalah bahwa konsep Yahudi diaspora ini pun perlu kita revisi ya. Pada masa Persia itu sudah banyak dipulangkan sejumlah Yahudi sehingga berdirilah provinsi Yudea itu kan. Tapi di wilayah-wilayah lain ada memang orang-orang Yahudi diaspora, peranakan Yahudi gitu kan, yang masih ada di situ. Misalnya di wilayah Yaman, misalnya di wilayah Ethiopia, India, Tiongkok, Liberia, gitu kan, yang lagi, ya wilayah Arabia, gitu kan, yang lain gitu kan, selain Palestina saat ini, gitu kan, dan itu saja kasar, Eropa Timur, Eropa Tengah, gitu kan, sampai akhirnya ke Eropa Barat. Nah, orang-orang Yahudi kasar, keturunannya katakan, atau anggap itu Yahudi Eropa ya, yang ada di wilayah Eropa Timur, Barat, Utara, ini mereka mengalami satu bentuk diskriminasi dari tetangga-tetangga mereka yang Kristen Eropa. Jadi kita sudah mengenali semacam arketipe dari Romawi Eropa ini atau Kristen Romawi, ya kan. Walaupun itu Protestan, itu juga adalah turunan dari Kristen Romawi. Jadi turunan dari Kristen Romawi ini adalah Katolik, Ortodoks, dan Protestan. Walaupun sifat-sifatnya itu berbeda ya, tapi ini turunan-turunannya. Ini mereka mendapatkan diskriminasi. Ini beda dengan orang-orang Yahudi yang ada di seperti di Irak gitu kan, seperti di Iran, Persia gitu kan, di India gitu kan, dan lain sebagainya. Beda itu. Nah, pada masa ketika peristiwa Hamadan itu ya, ini kan menjelang Perang Dunia Pertama ya, itu semakin keras dan kejam persekusi terhadap orang-orang Yahudi Eropa ini, terutama di Rusia. Khazar itu sekarang ada di Rusia. Ukraina itu kan tadinya bagian dari Rusia. Kemudian ya di Ukraina tuh paling banyak ya mengalami persekusi itu kan. Jerman, Polandia itu kan banyak sekali. Akhirnya mereka
secara etnis, ini ya bukan Yudaisme ya. Aduh, kita nih sebagai orang Yahudi gitu kan, kita perlu satu negara. Ini seperti orang-orang ketika mereka minta kepada Nabi Samuel, kita bikin yuk kayak negara-negara tetangga kita, bikin kerajaan yuk gitu kan. Akhirnya Nabi Samuel pun minta kepada Allah, Allah kasih gitu kan. Jadilah itu kan kerajaan Israel dipimpin oleh Saul yang pertama. Saul tergelincir, kemudian raja yang ketiga ya adalah Nabi Daud, nabi dan raja. Orang Yahudi tetap menganggap dia nabi juga ya, walaupun sebagian Kristen nggak menganggap beliau nabi. Oke, jadi begitu. Tetangga-tetangga kita ini memahami nasionalisme gitu. Ada nasionalisme Arab, ya nggak? Ada nasionalisme Persia gitu kan. Ini sekarang ada nasionalisme Yahudi. Dan akhirnya tujuan utama mereka adalah negara dengan sistem syariat, khalifah, khilafah, Yudaisme, saudara-saudara. Mereka merasa seperti Romawi. Ini percikan tanduk Romawinya ada di sini adalah mengeksploitasi agama, mengadopsi agama untuk tujuan kekuasaan. Jadi mereka akhirnya nggak mau tempat-tempat yang lain sebagai negara itu, maunya adalah wilayah yang disebut Palestina saat ini, dan mengeksploitasi makna-makna tanah yang dijanjikan bangsa pilihan Tuhan ya, secara manifest destiny, bukan secara mitos yang sangat spiritual dan rohani. Bangsa pilihan Tuhan itu kan maksudnya bukan bangsa, tapi ocak yang dipilih karena you have Shiba, karena you walaupun you sakit kronis kayak gitu, tapi you mau mentransmisikan, mengajarkan the beloved NI, maka you dipilih untuk melanjutkan Syekh Ali Haidar. Dalam konsep yang lebih agung, Yahudi itu juga seperti itu, mentransmisikan dari Nabi Yakub. Siapapun dalam ocak itu yang sampai akhirnya kepada Yesus Kristus dan sampai akhirnya kepada Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah itu bukan hanya keturunannya Nabi Ismail, tapi juga keturunannya Yehuda dan terutama keturunan Nabi Daud ya, melanjutkan transmisi ini gitu. Tapi Zionisme mengeksploitasi untuk kekuasaan semata-mata, yang manifest destiny, yang supremasi ras, yang rasis dan chauvinis, nasionalisme yang memanfaatkan teks-teks keagamaan untuk kekuasaan semata-mata, sehingga hasilnya adalah satu iman palsu yang akhirnya melanggar dekalog seperti yang kita lihat pada hari ini. Nilai-nilai dari tanduk keempat atau merupakan tangan ya, kaki atau kaki tangan dari tanduk keempat ini bisa ditemukan